Halo Lose Merni. Halo Lose Yulina. Halo Good Kids yang ada di rumah. Wow, ada sebutan baru ya buat adik-adik di rumah? Iya dong, ini kan tahun baru, jadi lebih keren lagi kalau ada hal-hal baru. Yes, setuju. Jadi sebutannya apa Lose? Good Kids. Mari kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Halo Good Kids. Sekali lagi dong ya. Halo Good Kids. Happy New Year. Oh, nggak terasa ini sudah tahun 2021. Tahun Yeay. baru. Ya benar Lose. Dan kita bersyukur karena sepanjang tahun 2020 Tuhan telah menjaga, memelihara kita. Benar sekali. Nah Lose, kira-kira sebutkan satu kata tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu kata, apa ya? Ayo. Tuhan Yesus ajaib. Wah keren, lagi dong. Tuhan Yesus itu baik. Yes, Tuhan Yesus itu juga adalah sumber Sukacita. tidak hanya sumber sukacita tapi juga sumber Damai. Nah adik-adik, di awal tahun 2021 ini mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Sehingga kita semua dapat merasakan damai. Dapat merasakan apa Lose? Sukacita. Dapat merasakan kasih. Yuk bersama-sama kita puji Tuhan kita yang telah memelihara kita sampai detik ini bahkan sampai selama-lamanya. Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Bersama-sama adik-adik, bersama-sama Good Kids, kita menyanyikan pujian ini. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. You love me. You love me more than anything. Yes. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita pada hari ini karena Tuhan terus memberkati kami sehingga saat ini kami dapat menginjakkan kaki kami di tahun 2021 ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami supaya Tuhan Yesus terus menyertai kami sepanjang tahun ke depan. Tuhan, saat ini juga kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang terus
bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah ini penuh hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Good Kids. Nah, Lause, ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, apalagi yang perlu kita lakukan? Selain mengucap syukur, selain berterima kasih kepada Tuhan, apalagi yang perlu kita lakukan? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yes. Kita harus taat kepada Tuhan. Yes, ya, kita harus memberikan hati kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi buat Tuhan kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, buka hati saya supaya saya bisa mengerti firman-Mu. Bapa, ku datang kepadamu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Good Kids, kita datang kepada Bapa kita. Kita mohon supaya Ia menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, Biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan supaya hati kami dimampukan, hati kami dibuka untuk mengerti isi hati Tuhan, mengerti firman Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami siap diajari dan dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids yang ada di rumah, Loso akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Loso kita sama-sama baca yuk.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lausomerni pernah dengar nggak firman Tuhan ini? Pernah? Ya, ini adalah firman Tuhan yang sering kali kita dengarkan. Kalau Lausomerni pernah mendengarnya, kira-kira apa sih arti daripada ciptaan baru? Atau sebutkan satu kata tentang ciptaan baru. Baru. Ya betul ya, ciptaan baru ya baru. Gitu ya. Satu lagi dong. Kudus. Yes ya, kudus. Masih banyak hal-hal lain lagi tentang ciptaan baru. Tetapi apa yang Lausomerni sebutkan tadi benar, baru, kudus. Good kids yang ada di rumah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini. Saya bacakan kembali, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Artinya Lausomerni? Yang ada di dalam Kristus artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yes, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Termasuk Lause dan Good Kids yang ada di rumah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kita, maka kita disebut adalah anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus disebut sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru. Nah, Good Kids, apa sih ciptaan baru? Ciptaan baru itu berarti kita menjadi anak Tuhan yang mengenakan pakaian baru dari Kristus dan meninggalkan pakaian lama yang penuh dengan noda dan dosa. Betul sekali. Nah, Good Kids contohnya seperti apa? Ya, Lause akan memberikan contoh atau sebuah penggambaran tentang bagaimana kita meninggalkan atau tidak memakai lagi pakaian lama, tetapi yang kita pakai adalah pakaian yang baru dari Kristus. Tada! Wah, kita udah berubah baju kita. Oke, Good Kids contohnya seperti ini. Lausomerni memakai baju warna hitam. Anggap ini adalah baju lama dari Lausomerni. Nah, sekarang saya akan pakaikan baju baru kepada Lausomerni. Jadi saya lepas ya bajunya ya. Nah, baju lama kita buang saja. Trenet. Nah, sekarang saya akan pakaikan baju baru. Wah, dapat baju baru. Yeay. Nah, ini baju baru ini lebih pas untuk Lausomerni. Iya, lihat kece badai. Tadi dia memakai baju lama warna hitam, kekecilan. Nah, sekarang bajunya pas sesuai dengan badan Lausomerni. Ini adalah pakaian yang baru. Nah, Lausomerni, kalau Lausomerni sudah pakai pakaian baru, apakah Lausomerni bisa pakai lagi pakaian lama? Tidak. Ya, itu secara rohani, arti secara rohani. Ya. Kalau kita setiap hari sih bisa. Masih bisa pakai baju lama ya. Kita cuci, kita bersihin. Atau kalau kekecilan kita bisa besarkan di tukang jahit. Betul nggak Lause? Benar, kita bisa pakai. Tapi ciptaan baru secara rohani, kalau kita sudah pakai baju baru dari Kristus, kita tidak boleh lagi pakai baju yang lama. Ya. Karena baju baru ini penuh dengan kekudusan. Tapi baju yang lama itu penuh dengan noda dan dosa. Penuh dengan noda dosa. Dan bagi kita ciptaan baru, kita tidak boleh lagi dekat-dekat dengan yang namanya dosa. Kita harus pakai pakaian baru dari Kristus, yaitu pakaian kekudusan.
Adik-adik, good kids, kudus, kekudusan. Kudus artinya apa? Kita memisahkan diri kita dari segala hal yang berkaitan tentang dosa dan hidup hanya bagi Tuhan. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Kita tidak boleh nakal. Melawan orang tua. Yes, kita tidak boleh bohong. Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh marah-marah terus. Kita tidak boleh nyontek di sekolah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang dosa, kita tidak boleh lagi lakukan itu. Itu adalah pakaian lama. Tetapi kita harus pakai pakaian baru dari Kristus. Ya, misalnya ini adalah pakaian baru, ini adalah contoh, kita pakai itu terus-menerus. Berarti kita harus memisahkan diri dari segala hal yang berkaitan tentang dosa dan hidup bagi Tuhan. Dalam arti pikiran kita harus pikiran yang baik. Perkataan kita harus baik. Perkataan yang memberkati. Perbuatan kita harus perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh nakal lagi. Kita harus taat kepada orang tua. Kita harus menolong teman kita di sekolah. Atau teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Betul, kita harus bantu orang tua kita yang ada di rumah. Kalau orang tua suruh kita harus dengar, kita harus taat. Pokoknya segala sesuatu hal yang baik itu yang harus kita perbuat setiap hari sebagai ciptaan baru. Karena kita ini adalah ciptaan baru, kita sudah memakai pakaian baru dari Kristus. Nah, good kids, biarlah di tahun 2021 ini kita bertekad, kita berjanji, Tuhan Yesus ini aku. Walaupun aku masih kecil, tetapi aku mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau belajar menjadi ciptaan yang baru. Hidup kudus, memisahkan diri dari dosa, hidup bagi Tuhan. Kata-kataku menjadi kata yang baik, pikiranku menjadi pikiran yang baik, perbuatanku menjadi perbuatan yang baik. Ya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Terima kasih karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat hidup kami, sehingga kami disebut sebagai ciptaan baru yang memakai pakaian baru dari Kristus dan meninggalkan pakaian lama kami yang penuh dengan noda dan dosa. Tuhan Yesus mampukan kami supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan sebagai ciptaan baru, hidup kudus, terpisah dari dosa dan hidup bagi Kristus. Pikiran kami, perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami sesuai dengan firman Tuhan, baik di mata Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good kids, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita terus mengingat bahwa Tuhan Yesus itu begitu mencintai kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita menjadi anak-anaknya, menjadi ciptaan baru. Menjadi orang-orang yang kudus, yang hidup bagi Tuhan. Nah, kalau kita ingat cinta kasih Tuhan Yesus, maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita tetap setia kepadanya. Kita tidak mundur, tetapi kita maju untuk mengikuti Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus. Itulah persembahan yang paling terbaik yang Tuhan Yesus
inginkan. Saat ini kita bersama-sama memberikan persembahan dan kita menyanyikan When I Remember Jesus Died For Me. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, 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 I will never, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan bahwa kita tidak mundur tapi kita setia kepada Tuhan Yesus. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, 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 I will never, asik, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. no, 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 I will never, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. I'll never go back anymore. sekali lagi. I'll never go back anymore. Sekali lagi. I'll never go back anymore. Rosomerni berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Good kids, kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sepanjang seminggu ini tetap jaga kesehatan, tetap mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye good kids. Tuhan Yesus berkati. Yes, bye-bye.